Halo, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai Rocky tipe X ya. Tipe X, kali ini saya akan membahas mengenai Rocky yang tipe-tipe minimalis ya. Harganya super murah tapi memang nggak mengecewakan banget fitur-fiturnya. Ya, ini adalah Rocky 1.2M plus transmisinya adalah CVT. Jadi memang jarang-jarang banget nih Daihatsu mengeluarkan tipe yang paling bawah tapi yang ada CVT-nya. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai Rocky 1.2M warna hitam yang transmisinya CVT. So, jika kalian suka dengan video ini atau kalian pengen mengikuti perkembangan terbaru mengenai dunia otomotif terutama Daihatsu, jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng serta share ya. Maka ketika saya menampilkan video-video terbaru, kalian akan langsung muncul di notifikasi kalian. Oke? Tidak lama atau mungkin langsung aja saya akan membahas mengenai Rocky 1.2M CVT. Tetap stay tune di video ini. Ini adalah tampilan dari Rocky 1200M. Jadi ini jarang sekali diulas oleh atau mungkin belum ya. Jadi ini satu-satunya ulasan mengenai Rocky 1.2M yang harganya paling murah bahkan di bawah Avanza Xenia sekalipun. Oke, saya akan mulai reviewnya per detailnya sekarang. Untuk kacanya ini sama dengan tipe-tipe 1.2X atau M yang nggak ada perubahan. Jadi kacanya lebar, secara bentuk sama semua, kaca sama kap mesinnya. Mulai dari headlamp, jadi headlampnya ini berbeda dengan yang tipe 1.2X atau 1000 turbo. Headlampnya ini dia masih pakai halogen dan reflektor ya. Jadi di situ beda sama yang review saya sebelumnya mengenai 1.2X sama 1000 turbo. Jadi itu dia pakai reflektor, itu lampunya, di situ lampu besarnya, terus ini lampu dimnya. Di sebelah dalam sendiri itu lampu ratingnya, jadi dia masih pakai halogen. Itu yang bikin beda. Untuk housingnya juga full hitam ya. Jadi tidak ada aksen chrome-nya di situ. Jadi untuk headlampnya ini memang beda, super beda dibandingkan dengan 1.2X atau 1000 turbo. Ini tampak depan ketika lampu reflektornya nyala ya, jadi memang karena ini pakai halogen dia masih pakai warna kuning. Terus spoilernya juga nggak nyala, itu kelihatan lampu kotanya juga ada di situ ya, kelihatan nyala sedikit nih. Nah, itu untuk dimnya dia pakai yang itu. Jadi karena lampunya dia pasti pakai halogen ya, belum LED, jadi nyalanya warna kuning. Tapi kalau menurut saya sih tampilannya malah lebih gagah dan lebih keren ya kalau kayak begini nih. Jadi memang bener-bener SUV banget. Setelah membahas headlamp, saya akan membahas mengenai fog lampnya. Jadi fog lampnya ini masih belum ada karena tipe 1.2M ini belum ada karena memang settingan harganya itu minimalis. Tapi nanti jangan khawatir, kalian bisa nambah sendiri karena memang sudah ada tempatnya. Cuma untuk wiringnya nanti kalian bikin sendiri. Kemudian untuk grillnya bentuknya sama dengan 1.2X atau 1000 turbo, cuma bedanya ini adalah grillnya ini masih warna material, jadi belum ada lapisan hitam solidnya. Jadi kelihatan di sini warna material ya, apalagi kena sinar matahari, jadi warnanya ngedop. Jadi memang benar-benar minimalis warna material karena balik lagi harga untuk 1.2M ini dia lebih murah. Terus kemudian untuk tipe yang 1.2M ini itu bawahnya itu memang minimalis, jadi tidak ada tambahan. Dan yang perlu dicatat adalah 1.2M ini itu tidak ada tipe ADS, jadi memang benar-benar murni pure seperti ini mobilnya. Secara overall untuk Rocky 1.2M ini memang balik lagi ke harganya yang minimalis, memang seperti ini. Jadi sebenarnya versi dasarnya 1.2X atau 1.0 turbo itu memang versi dasarnya seperti ini, cuma lampunya dia pakai LED, terus dia juga ditambahin fog lamp, plus untuk grillnya itu ditambahin aksesoris tambahan berupa hitam solid. Jadi memang benar-benar berbeda. Cuma secara tampilan depan dengan harga segitu memang Rocky ini pantas untuk dimiliki memang.
tampilan samping saya mulai dari spionnya dulu. Spionnya nggak ada yang berbeda dengan yang tipe 1.2X atau 1000 turbo. Jadi spionnya mengadopsi punya Terios ya, jadi nggak ada yang berbeda. Spionnya seperti ini. Cuma spionnya ini yang berbeda adalah dia belum elektrik. Cuma karena belum elektrik sama retract, pengaturannya pun juga seperti ini, masih gini. Cuma ya cukup lah ya daripada yang seperti ulasan saya sebelumnya mengenai Sigra X atau Ayla D Plus ya. Ini masih lebih bagus. Kenapa? Karena secara tampilan dari fisik luar, spionnya ini memang menarik ya. Jadi menariknya itu secara model itu dia sama dengan 1.2X atau 1.2M. 1.2X dengan 1000 turbo. Secara luar pun juga nggak kelihatan kalau memang ini spionnya agak berbeda. Yang berbeda adalah di pengaturan spionnya ini dia masih manual. Jadi di dalamnya juga tidak ada tombol, ada pengaturan di sini. Spionnya ini memang lebih bagus dibandingkan seperti spion manualnya Sigra M, X atau Sigra D. Jadi spionnya ini memang ya itu tadi. Meskipun minimalis tapi setidaknya tidak minimalis banget. Di samping juga sudah ada talang airnya, jadi sudah talang airnya persis seperti tipe seperti tipe X 1.2 dan 1000 turbo, jadi sudah ada talang airnya persis ya, nggak ada perubahan. Terus untuk handle-nya juga sewarna body, sama dengan 1.2X, tidak ada perubahan, jadi sama semua sewarna body. Terus mengenai velgnya, jadi velgnya dia masih pakai kaleng ya, jadi masih pakai kaleng. Nanti di paket pembeliannya sudah ada wheel dopnya. Jadi velgnya ini sudah ngadopsi ring 17, ukuran bannya itu 205 dengan lebar atau tingginya itu 65. Depan belakang ya. Jadi yang membedakan tipe 1.2M dengan 1.2X dan 1000 turbo adalah di velgnya. Jadi velgnya memang minimalis banget karena balik lagi ke segi harga. Tapi untuk velgnya seperti ini sebenarnya banyak dicari orang. Kenapa? Karena velgnya ini bisa diganti-ganti sesuai keinginan, apalagi yang suka modif ya. Jadi yang nggak suka velg bawaan, ini memang cocok banget minimalisir harga sehingga kita dapat velg yang sesuai kita inginkan. Overall untuk tampilan si Rocky 1.2M ini memang minimalis banget ya, jadi velgnya masih velg biasa, cuma nanti dikasih wheel dop. Tapi dengan harga yang ditawarkan itu memang sebenarnya saya rasa dapat mobil yang seperti ini itu udah luar biasa, karena tidak ada dengan harga segitu itu dapat Rocky yang seperti ini. Kalau untuk masalah velg ya, velg nanti bisa diganti sendiri. Terus untuk spion juga tidak perlu urgent amat dikasih elektrik sama retract, karena untuk pengaturan spionnya sendiri itu cuma sekali pengaturan, habis itu sudah nggak terlalu dipakai, jadi nggak bermasalah kalau misalkan untuk masalah spion. Untuk yang belakang saya mulai dari atas ya, jadi antenanya sama seperti 1.2X atau 1000 turbo, jadi udah pakai shark fin. Kemudian bawahnya dia juga sudah ada spoilernya plus ada tambahan spoiler di samping, sama persis dengan 1.2X dan 1000 turbo. Plus ini sudah ada high mount stop lampnya atau lampu remnya. Jadi biasanya kalau tipe-tipe paling bawah itu kan benar-benar minimalis, terutama yang belakang, tapi ini sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp. Yang menarik di sini adalah lampunya. Jadi meskipun minimalis, lampunya ini kalau depan tadi kan lampunya pakai reflektor, kalau ini lampu belakangnya tetap pakai LED. Itu yang bikin menarik, plus nggak ada yang berbeda dengan 1.2X dan 1000 turbo. Jadi nggak ada berbeda, plug sama plug sudah dilengkapi dengan smoke-nya. Jadi itu luar biasa. Terus kemudian yang bikin berbeda lagi adalah di sini untuk garnish belakangnya dia masih sewarna body, jadi warna material ya, tapi overall tidak ada masalah karena nanti bisa kalian sendiri untuk mengkinclongkan ya, jadi nggak ada masalah. Yang bikin unik di sini adalah untuk tipe paling rendah atau tipe 1.2M sudah ada transmisi CVT-nya. Rata-rata di merek Daihatsu itu untuk tipe yang paling rendah tidak ada transmisi matic-nya atau CVT, tapi khusus di Rocky 1.2M ini sudah CVT.
sorry kalau misalkan banyak lumpur-lumpur, banyak bunga-bunga karena memang tempatnya mepet. Yang menarik lagi adalah di 1.2M ini itu sudah ada kamera belakang. Jadi wah, lengkap banget nih. Ketika kalian beli Rocky ini, biasanya kan tipe-tipe bawah tidak ada kamera belakang. Khusus di Rocky ini sudah ada kamera belakangnya. Jadi meskipun minimalis, yang tadi saya jelaskan memang tidak minimalis banget. Jadi overall Rocky ini memang pas untuk dimiliki. Yang paling menarik adalah di bagian interior. Coba kita lihat ya, saya buka. Ini handle-nya masih pakai kunci ya, nah kunci biasa. Jadi bukanya bisa pakai kontak begini. Saya buka. Kita mulai dari door trim. Door trimnya sama seperti dengan 1.2X ya, dan 1000 turbo, nggak ada yang berbeda secara desain. Cuma perbedaannya yang paling mencolok di sini adalah pegangannya. Jadi pegangannya ini benar-benar warna material dan tidak ada lapisan warna merahnya di sini. Jadi memang benar-benar asli nyel warna material. Di sini kelihatan sedikit ada celang ya. Jadi sebenarnya itu adalah tambahan untuk warna merahnya. Kemudian untuk handle-nya juga masih warna material ya, tidak ada chrome-nya, jadi memang berbeda. Terus kemudian karena tadi spionnya adalah manual, di sini tidak ada tombolnya. Ya, tidak ada tombol apapun, cuma sudah ada tempatnya. Jadi memang harga minimalis ya, yang didapatkan juga minimalis, cuma tidak jelek-jelek amat ya, karena memang mobil ini dari tampilan sangkarnya itu sudah kelihatan mobil mewah. Kemudian untuk power window-nya sama seperti yang sebelumnya ya. Untuk posisi driver dia juga sudah ada otomatisnya juga. Kemudian di sini warna materialnya ya sama, plastik keras, cuma beda dengan 1000 turbo. Kalau 1000 turbo itu di sini ada lapisan backlightnya. Khusus untuk all 1200 termasuk 1200X dan M ya, itu dia tidak ada lapisan backlightnya. Kemudian udah dilengkapi dengan cup holder sama seperti sebelumnya, plus sama clip. Untuk bagian dalam saya mulai dari samping. Nah, ini yang bikin berbeda adalah di kisi-kisi asnya. Jadi tidak ada ornamen warna merahnya ya, nyel asli sewarna body. Jadi memang berbeda, cuma sudah dilengkapi dengan cup holder. Terus karena ini tipe Matic, dia ada traction controlnya. Nah, khusus tipe Rocky 1200 entah itu M atau X ya, kalau transmisinya Matic atau CVT dia sudah ada traction control, tapi kalau manual dia belum ada. Kemudian untuk setirnya ini tidak ada kosong ya. Kenapa? Karena biasanya kalau di sini ini kan pengaturan speedonya. Berhubung ini speedonya bukan TFT ya, persis kayak punya Terios, jadi tidak ada pengaturan tombolnya mengenai speedo. Jadi speedonya ini 2 layar ya, agak silo kena matahari. Nah itu kelihatan ya. Jadi memang beda dengan 1.2X. Jadi speedonya ini masih speedo analog ya, belum TFT, belum digital. Cuma overall di situ juga layar TFT-nya juga sudah menjelaskan bahwa pintunya buka. Jadi layarnya ini beda dengan punya Terios. Kalau punya Terios kan TFT tengahnya itu terbatas. Tapi kalau yang punya Rocky ini sudah keren. Terus kemudian untuk pengaturan tipnya juga belum ada. Berhubung CVT selalu dikasih tombol power di sini khusus untuk Rocky. Jadi untuk akselerasi lebih aman, lebih nyaman. Jadi tombol power ini untuk akselerasi dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi secara spontan dengan transmisi CVT. Untuk hand gripnya dia juga sudah pakai mode lipat. Terus untuk kacanya juga sama dengan 1.2X atau dengan 1000 turbo, nggak ada yang berbeda. Atasnya ini juga sama. Per seatbelt ini juga sudah ada. Spionnya juga sudah pakai Dynet ya. Terus ininya juga sudah ada kacanya. Ini jarang-jarang Daihatsu tipe rendah itu udah komplit seperti ini ya. Biasanya itu bener-bener minimalis banget. Untuk keamanan juga sudah dilengkapi dengan airbag ya, sebelah situ sama sebelah driver juga sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi untuk keamanan nggak usah khawatir. Untuk tipnya ini floating ya, tapi berhubung ini kecil jadi nggak floating amat. Jadi tipnya pun meskipun tipe paling rendah dia juga sudah layar sentuh ya, sudah layar sentuh, jadi memang keren. Terus yang berbeda adalah di kisi AC sama seperti sebelumnya yang tadi saya jelaskan, kisi AC-nya ini tidak ada ornamennya ya, jadi full warna material, cuma overall sudah luar biasa. Ke bawah untuk ornamen AC-nya pun sama ya, nggak ada yang berbeda, sudah pakai digital. Cuma yang berbeda adalah di sini ada accent chrome-nya khusus tipe 1.2M. Kalau mulai 1.2X sama 1000 turbo di sini warna hitam semua.
khusus untuk 1.2M ini yang minimalis di sini ada aksen chrome-nya. Kemudian khusus tipe 1.2M juga tidak ada start stop engine, jadi masih kontak biasa. Start stop engine itu mulai 1.2X dan 1000 turbo. Transmisinya meskipun tipe paling rendah, transmisinya ini sudah CVT dan Triptonic. Nah, di sini ada, jadi nanti pengaturan kaliannya juga gampang ya. Kalau mau mode manual pun meskipun CVT itu masih bisa. Itu uniknya dari Rocky. Harga minimalis ya, dapat fitur transmisi yang seperti ini, dan memang layak banget ini untuk dibeli dengan harga yang lebih minim, atau kalian punya budget minim memang layak banget untuk dibeli. Untuk joknya sebenarnya warna materialnya sama ya dengan 1.2X atau 1000 turbo, gak ada yang berbeda. Cuma yang berbeda adalah di sini tidak ada pelipit merahnya. Jadi ketika kalian sudah lihat video saya sebelumnya mengenai 1000 turbo atau 1.2X ya, itu ada pelipit merahnya. Khusus untuk yang 1.2M itu tidak ada pelipit merahnya. Cuma overall untuk motif joknya sama bahannya itu sama semua, cuma beda di pelipit aja. Terus kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan console box with armrest ya. Console box with armrest memang semuanya ini kelihatan warna material semua ya, karena memang balik lagi ke harga, ditawarkan dengan harga yang lebih murah. 1200 juga tidak ada backlightnya. Kalau yang ada backlightnya itu khusus 1000 turbo. Secara overall untuk tampilan interior ini yang membedakan adalah di konsepnya saja. Jadi semuanya yang di sini itu full warna material ya, tidak ada aksen biasa. Jadi karena full hitam seperti ini, memang mobil ini kesannya malah lebih garang ya untuk yang seperti ini. Untuk baris kedua saya buka, saya mulai dari door trim. Jadi door trimnya sama seperti tipe-tipe Rocky yang lain, meskipun tipe paling tinggi desainnya sama, cuma memang di sini handle-nya ini masih warna material ya, jadi tidak ada kromannya. Terus bawahnya ini juga sama, sudah dilengkapi dengan cup holder. Di sini juga masih material plastik ya untuk sandaran tangan, headrestnya. Untuk jok baris yang kedua ini itu tidak ada yang berbeda dengan 1000 turbo atau 1.2X ya. Bahkan untuk sandaran kepalanya pun dia juga sudah dilengkapi nih. Nah ini yang salah satu yang unik dari Rocky dan keluaran Daihatsu adalah meskipun tipe minimalis tapi headernya juga sudah ada. Bahkan untuk sabuk pengamannya pun dia juga sudah lengkap. Dan yang paling penting adalah untuk yang baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan 3 mode reclining. Jadi bisa rata atau bisa sedikit lebih tegak atau full ke belakang seperti ini. Jadi memang asli tidak ada yang berbeda dibandingkan 1.2X atau 1000 turbo. Untuk bagasi seperti biasa, meskipun tipe paling rendah, tapi di sini dia tidak ada tuasnya ya, tapi pakai tombol seperti 1000 turbo atau 1.2X. Nah ini saya tekan, itu kelihatan wheel dopnya. Di paket pembelian sudah dikasih wheel dop ya. Jadi untuk yang baris bagasinya ini itu dia juga sudah 2 mode, tidak ada yang berbeda ya. Kalau misalkan kalian pengen bagasinya lebih luas ya tinggal diturunkan aja. Plus sudah ada ini, plus meskipun tipe paling rendah di sini juga sama ada tray-nya juga, jadi kalian bisa lebih enak. Overall saya juga menjelaskan mengenai 5 fitur Rocky yang jarang diulas ya, kalian bisa nanti lihat di deskripsi di atas ya. Kemudian untuk velgnya dia masih pakai velg biasa sama dengan 1.2X ya, jadi tidak ada yang berbeda. Secara overall untuk bagasi 1.2M harga minimalis ya, itu tidak ada yang berbeda dengan 1.2X atau 1000 turbo, karena sama semua persis plek, mulai fitur-fitur cola segala macam. Yang berbeda adalah di ban serepnya aja. Khusus untuk 1200 all ya, ban serepnya dia masih pakai kaleng. Oke, itu tadi adalah ulasan mengenai Rocky 1.2M ya. Secara overall mungkin tipe ini tidak jelek-jelek amat ya, karena memang satu harganya dia lebih murah, beberapa fiturnya dikurangi, namun fitur dasarnya atau konsep dasar mobil ini memang kena banget. So jika kalian mau pengen mobil yang SUV sekeren Rocky ya, cuma terkendala budget minim, ini pantas buat kalian, memang cocok banget ya. Apalagi sekarang ketika video ini dibuat itu ada relaksasi PPNBM 0%. Nah itu keren banget nih mobil. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share ya. Jika saya mau update informasi terbaru itu kalian tidak akan ketinggalan, dan setiap 2 hari sekali atau mungkin sehari sekali saya akan update mengenai informasi-informasi terkait otomotif, terutama Daihatsu. Oke, terima kasih.